Ibu, Mama, Abang, Datuk, Ninia, Kakak, Adik, semuanya. Izinkan saya membawa acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta masih dipanjangkan usia. Maka dari itu, marilah kita isi hari-hari kita dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersilaturahmi yang dapat memperpanjangkan usia, yang penuh berkah, serta menuntut ilmu yang nanti akan kita dengarkan kajian dari Ustadz yang mungkin sudah hadir bersama kita, walaupun secara virtual, namun insya Allah tidak mengurangi makna kekeluargaan yang terjalin di antara kita. Bapak, Ibu, Mama, Abang, Kakak, Adik, semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara silaturahim sekaligus memperingati acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memasuki acara, izinkan saya menyampaikan sedikit hikmah. Walaupun hari ini, saat ini, beberapa bulan ini kita dilanda oleh corona, namun banyak hikmah yang harusnya bisa kita petik dari sini. Salah satunya adalah kita bisa bertemu secara virtual di tempat ini. Biasanya kalau awak besuwo harus ke suatu tempat, namun hari ini kita bisa bertemu secara virtual dari seluruh pelosok. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah ada yang hadir dari Batam, Jakarta, Pekanbaru, dari Kazakhstan, dari Bagan ya Pak Jeldi. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di sini. Insya Allah ini akan mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi di antara kita semuanya. Selanjutnya izinkan kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak, Mama, Bapak, Ibu, Mama, Datuk, Nini, Abang, dimanapun berada. Alhamdulillah kita akan memulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Marsha Mumtaza Mahakania. Sebentar kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik tadi mute sama tadi. Oh, alhamdulillah
kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Marsha Mumtaza, surat Al-Fil 1-5, yang sebenarnya berisikan cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pengurus IKKM Pekanbaru. Sebelumnya izinkan saya memberikan pantun. Mohon maaf Bapak, Ibu, Mama, Ambo berbahasa Indonesia aja lah ya. Pantun yang akan kami sampaikan pertama, 10 jari kami haturkan untuk mendengarkan sambutan dan arahan. Kepada Pak Yusman, Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di mute, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Untuk billahi robba, wa bismillahirrahmanirrahim, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ulma warzuqni fahma. Ketua IKKM Pekanbaru yang kami hormati, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah warga IKKM yang menyebar di beberapa wilayah. Saya bisa lihat ada yang dari Tembilahan, dari Hilir, ada yang dari Batam, ada yang dari Jakarta. Di Jakarta juga cukup ramai. Alhamdulillah juga ada dari Bang Tori di Kazakhstan. Alhamdulillah juga bergabung Adinda Yusril Yusuf di Yogyakarta. Insya Allah juga Ustadz mungkin sudah bergabung. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, dalam rangka mempererat silaturahim kita dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam suasana COVID-19 ini, untuk mengobat kerinduan yang biasanya kita bisa bertemu langsung. Alhamdulillah dengan fasilitas Zoom Meet ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, walaupun memang tidak bisa bertemu secara fisik. Biasanya kalau acara-acara bentuk iko kalau Maulid Nabi biasanya mohon maaf mondek-mondek biasa membuat kue mah sudah itu selesai acara kok bisa sama-sama makan kue, kadang makan nasi bagai. Tapi kini ya apa boleh buat karena kondisi bentuk iko, awak sama-sama minum atau sarapan atau apapun cemilan di tempat masing-masing. Dan yang terhormat, alhamdulillah juga dihadiri awak oleh Sekretaris Jenderal IKKS Arman Lingga IKKS. Selamat bergabung, terima kasih atas kehadirannya. Tidak banyak mukadimah, sekali lagi untuk mempererat silaturahim, mungkin nanti setelah ceramah dari Ustadz Saidul Amin mungkin kita ada tanya jawab. Setelah itu awak lanjutkanlah bincang-bincang untuk mempererat silaturahim awak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Dinda Fikri yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Yusman Yusuf yang sudah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyapa Al-Ustadz kita pada pagi hari ini, Dr. Saidul Amin, sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz yang sudah bergabung bersama kami. Kami di sini keluarga besar IKKM Pekanbaru yang juga dihadiri oleh seperti disampaikan Pak Yusman tadi, ada juga yang mewakili dari IKKS. Kami tersebar Pak Ustadz, alhamdulillah dari masa seperti ini kita berjauhan tapi bisa bertemu di dalam satu layar ini. Ada yang dari Pekanbaru, Jakarta, dari Batam, Tembilahan, Yogyakarta, bahkan ada yang dari luar negeri Pak Ustadz, dari Kazakhstan. Pak Tori sedang di Kazakhstan. Suhu di sana ekstrim, katanya minus 10 sampai minus 15 derajat Celcius, namun tidak menghalangi kita semua untuk hadir bersama di layar ini, bersilaturahmi dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz.
Baik Pak Ustadz, Bapak Ibu semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk mempersingkat acara, kami persilahkan kepada Pak Ustadz waktu dan tempat untuk memberikan siraman rohani kepada kita semua. Insya Allah akan membawa berkah kepada kita. Silakan kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya cintai Kanda Yusman Yusuf selaku ketua segenap keluarga besar IKKM dimanapun berada. Saya lihat ada sesepuh kita di sini, Profesor Rasul Hamidi. Udah lama enggak jumpa. Dulu saya lihat beliau ini agak muda, tapi pagi hari ini saya tengok justru tambah muda. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, segenap keluarga besar IKMM, sejagat raya lah, karena dari mana-mana semua datang. Gitu. Sempena COVID ini, saya lihat segala sesuatunya serba setengah. Penumpang pesawat terbang juga sebaiknya terbang setengah. Penumpang bus juga kabarnya jangan lebih dari setengah. Maka saya juga berceramah hanya setengah waktu dari yang biasa. Mungkin kita ceramah sebentar, nanti saya minta moderator menggiring untuk berdiskusi dan bertanya jawab, sehingga lebih komunikatif kata orang sekarang. Sebab orang daerah Kuansing ini, apalagi Lubuk Jambi ke sana, biasanya orang cerdas-cerdas yang biasa lebih suka berdiskusi daripada mendengar masalah. Ada satu pertanyaan yang sering dilontarkan orang. Kenapa Allah menyuruh kita meniru Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu untuk kamu ada contoh tauladan yang baik. Pertanyaannya kenapa Allah menyuruh kita meniru Rasul, mencontoh Rasul, menapak tilasi jejak dan langkah Rasul? Jawaban yang paling sederhana sesungguhnya adalah karena Rasul itu bisa dicontoh. Rasul itu bisa ditiru. Mustahil Allah menyuruh kita meniru sesuatu kalau sesuatu itu tidak bisa ditiru. Pertanyaan berikutnya, kenapa Rasul itu bisa ditiru? Maka jawaban yang paling mudah adalah karena Rasul itu manusia biasa seperti kita. Berbeda dengan Rasul-Rasul yang lain yang terlalu banyak dihiasi oleh mukjizat-mukjizat, miracle, khariqalil adah, keajaiban-keajaiban. Karena Rasul-Rasul yang lain banyak dihiasi, dilengkapi dengan mukjizat-mukjizat. Pada akhirnya umatnya justru ketergantungan kepada mukjizat, bukan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, itu dibakar tidak terbakar. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berperang itu patah giginya, luka bibirnya, di Taif dilempar orang
luka betisnya. Dia melalui etape-etape yang dilalui oleh manusia. Tapi hanya beberapa tahun setelah Nabi Ibrahim wafat, umatnya kembali kepada kekafiran. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa itu luar biasa banyak keajaibannya. Tongkatnya dilempar jadi ular. Dipukul ke batu, keluar mata air. Dipukul ke Laut Merah terbelah menjadi dua. Tangannya bisa bercahaya, macam-macam. Bahkan dia bisa langsung berdiskusi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Umatnya merasa kagum dengan mukjizat itu. Sehingga terjadi pengkultusan individu, pengkultusan mukjizat, bukan kepada ajaran. Oleh sebab itu wajar 40 hari Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa. Orang Bani Israel sudah kembali kepada kekafiran. Mereka justru menyembah patung anak sapi. Padahal Nabi Musa masih hidup. Hanya ditinggal dalam tempo 40 hari. Jadi ketika nabi-nabi itu terlalu banyak dihiasi, dibekali dengan mukjizat, itu akan menciptakan pengkultusan individu. Begitu Rasulnya tidak ada, mereka akan kembali kepada kekafiran. Hal yang sama terjadi pada Nabi Isa. Nabi Isa, orang peka disentuhnya telinganya mendengar. Orang buta dihembus matanya melihat. Orang mati digosok-gosok dadanya hidup kembali. Tapi hanya beberapa tahun setelah Nabi Musa meninggal, orang-orang Nasrani kembali merubah apa yang sudah ditanamkan oleh Nabi Isa. Sehingga tauhid, pengakuan terhadap Tuhan yang satu, mereka berubah menjadi innallaha salisun salasa. Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Hanya dalam tempo beberapa tahun sudah terjadi perubahan. Berbeda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu justru ajaran agamanya berkembang setelah dia meninggal dunia. Ketika Rasul hidup, Islam itu di Madinah, di Mekah, dan beberapa daerah Jazirah Arab. Begitu Rasul meninggal, digantikan oleh Abu Bakar, orang tidak mengkultuskan Rasul. Sebab mukjizatnya bukan ada pada diri Rasul. Mukjizat yang terbesar pada Rasul itu ada pada ajarannya. Dan puncak dari ajarannya itu adalah Al-Quran. Rasul boleh meninggal dunia, tapi selagi Al-Quran masih ada, maka umat Islam tidak akan sesat selama-lamanya. Ini yang dikatakan Rasul, selagi kamu berpegang kepada dua hal, kitab Allah dan sunnah Rasul, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Coba kita bayangkan, setelah Rasul meninggal, itu ajarannya justru sampai ke Irak. Di zaman Umar, sampai ke Palestina. Bahkan ketika saya ke Cina, saya pergi ke Kunming. Bersama Bang Yusman Yusuf, saya ke Kunming, ke Cina. Di sana jumpa dengan imam besar Masjid Kunming yang kebetulan pernah belajar di Syria, di Damaskus. Dia bisa berbahasa Arab. Sebab di Cina kita susah. Bahasa Inggris dia tidak paham. Bahasa Mandarin kita pula yang tidak paham. Saya bahasa Mandarin ini hanya 3 yang tahu. Ho Aimi, Xie Xie, hanya Ni Homa, hanya itu saja saya yang tahu. Yang lain-lain saya tidak tahu itu. Jadi susah. Tapi imam tadi kerja lama belajar di Syria, dia bisa bahasa Arab. Saya tanya dengan dia, Syekh, mata dakhalal Islam ila Sin. Syekh, kapan Islam masuk ke Cina? Dengan bangga dia menyatakan, qad dakhalal Islam ila Sin fi ahdi Umar bin Khattab. Sudah masuk Islam ke negeri kami di zaman Umar bin Khattab. Artinya Islam itu dulu masuk ke Cina daripada ke Lubuk Jambi. Tapi kadang-kadang orang Lubuk Jambi merasa lebih Islam pula pada orang Cina. Ini yang susah kita dibuatnya.
Jadi luar biasa sebetulnya itu Islam di Cina itu. Cuman ketika Cina dikuasai oleh komunis, maka semua peradaban Islam hancur, luluh lantak. Dan Islam menjadi padang jarak, padang tekukur di daerahnya sendiri. Tapi menurut Ustadz Hadi Hidayat lebih bagus lagi. Sebetulnya dulu masuk ke Sumatera daripada ke Cina. Karena orang Arab menuju Cina itu mau tidak mau, dia harus singgah dulu di Sumatera. Dan kononnya tempat persinggahan para sahabat menuju Cina itu di Barus, Sibulga. Kenapa Barus? Sebab sejak zaman Mesir kuno, orang Mesir sudah datang ke Barus mengambil kapur Barus. Karena kapur Barus itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengawetkan mayat yang kita kenal dengan mumi. Maka Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar sengaja mengartikan kata-kata kapuro itu dengan kata-kata kapur. Sebab kapur pada waktu itu merupakan benda langka yang berharga yang ada hanya di tempat tertentu di dunia. Dan itu hanya ada di Sibulga, di daerah kecilnya bernama Barus. Artinya sebelum ke Cina, para sahabat pernah singgah di Barus. Setelah itu baru singgah ke daerah-daerah lain di Sumatera, termasuk di daerah Aceh, Perlak, dan sebagian lagi menyatakan singgah juga di daerah Pariaman di Sumatera Barat. Sehingga kata Hamka, Pariaman itu berasal dari bahasa Arab. Ketika orang Arab datang, dia terkejut. Dia katakan, Nahnu fi barri aman. Kita sekarang berada di barri aman. Barri artinya daratan atau kampung. Aman itu yang sejahtera. Kita berada di barri aman. Di kampung yang sejahtera. Tapi karena lidah orang Pariaman tidak bisa menyebut barri aman, disebutnya lah kampungnya Piaman Laweh. Itu aja masalahnya sebetulnya. Kita teruskan sedikit. Jadi keistimewaan Rasulullah itu, dia memerankan dirinya selaku manusia biasa. Terlalu sedikit mukjizat-mukjizat yang aneh-aneh itu yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat ketika menjelaskan kata-kata min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ada yang menyatakan dari diri kamu sendiri itu maksudnya Arabiyun. Rasul itu harus orang Arab. Kenapa Rasul itu harus orang Arab? Sehingga mudah risalahnya diterima oleh bangsa Arab. Sebab pada waktu itu Rasul pertama kali memang diutus kepada orang Arab. Agar komunikasinya lancar, maka Rasul harus orang Arab dan dia juga harus mengerti bahasa kaumnya. Itulah bahasa Arab. Jadi kalau istilah kitanya lebih komunikatif. Umatnya orang Arab, Rasulnya juga orang Arab. Sehingga bisa terhindar kesalahan informasi. Ini yang dikatakan oleh orang Kuantan Mudia, maimbau balam jo balam, memuke puyuh jo puyuh. Tapi ada sebahagian lagi menyatakan bahwa kata-kata min ampusikum di situ adalah basarum mislukum. Rasul itu adalah manusia seperti kamu. Kenapa Rasul harus manusia? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak meniru Rasul. Sebab dulu orang Arab Quraisy, Arab Jahiliyah itu menolak ketika Rasul mendeklarasikan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Mereka menolak. Apa kata orang Arab pada waktu itu? Masa Muhammad menjadi Rasul? Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita, dia beristri seperti kita, bahkan dia ke pasar seperti kita. Kalau Allah menginginkan seorang Rasul, pasti diutusnya malaikat menjadi Rasul.
Pertanyaannya, apa mungkin malaikat menjadi rasul? Jawabannya tidak. Berat sekali kalau malaikat menjadi rasul. Kenapa? Sebab fungsi rasul itu ditiru. Apa mampu kita meniru malaikat? Tidak akan bisa. Sebab dimensi kehidupan kita dengan kehidupan malaikat itu berbeda. Malaikat tidak punya ambisi. Maka tidak ada malaikat yang mau jadi profesor seperti Pak Rasul Hamidi. Dia tidak mau itu. Memang tidak punya keinginan untuk lebih. Malaikat itu kalau diciptakan hanya untuk berzikir, sampai dia mati kerjanya berzikir. Kalau malaikat itu diciptakan hanya untuk sujud, sampai dia mati dia tetap sujud. Dia nggak neko-neko kepada yang lain. Dia tidak punya ambisi. Dia tidak punya nafsu. Dia tidak punya keinginan syahwati. Malaikat itu tidak makan. Apa mungkin keluarga besar kita ini, keluarga besar IKKM ini bisa meniru malaikat yang tidak makan? Padahal ketika saya berceramah ini banyak juga di antara bapak-bapak yang mendengar sambil makan. Jadi macam mana itu? Malaikat itu tidak menikah. Apa mungkin kita bisa meniru malaikat yang tidak menikah? Sementara Bang Yusman kalau nggak takut dengan Kak Rara, entah udah berapa kali menikah itu. Nggak mungkin itu, nggak mungkin itu. Jadi malaikat itu mustahil ditiru, maka dia tidak mungkin menjadi rasul. Lalu bagaimana pula kalau yang jadi malaikat itu adalah jin misalnya? Jin pun tidak bisa. Kalau yang jadi rasul itu jin. Jin juga tidak mungkin menjadi rasul. Bahkan Allah mentakdirkan jin itu yang berasul kepada manusia. Bukan manusia yang berasul ke jin. Kenapa? Sebab jin tidak nampak. Meniru yang nampak saja orang payah. Apalagi meniru yang tidak nampak. Ketika Profesor Rasul Hamidi mengajar di depan kelas, semua mahasiswa melihat apa yang dikatakannya. Belum tentu mahasiswa paham. Belum tentu mereka bisa mencontoh apa yang disebutkannya. Padahal nampak. Apalagi kalau tidak nampak. Saya saja stres sekarang ketika harus kuliah dengan daring. Ada yang melihat, ada yang fotonya yang melihat saja orangnya. Entah kemana. Ada yang sengaja dimatikannya kamera. Dia entah bikin apa, kita tidak tahu itu. Secara psikologis antara kita dengan mahasiswa sudah terputus itu. Habis, nggak bisa. Jadi mencontoh yang nampak saja nggak bisa. Apalagi mencontoh yang tidak nampak. Mustahil. Jadi jin juga tidak mungkin menjadi rasul. Karena dia tidak nampak, oleh sebab itu dia tidak bisa ditiru. Kalau ada orang Lubuk Jambi bilang dia pernah nengok jin, itu pasti mustahil itu. Sebab jin tidak akan mungkin dapat dilihat. Terkecuali dia menyerupai sesuatu. Kalau di Lubuk Jambi kadang-kadang dia menyerupai harimau putih. Kalau di Rengat kadang-kadang dia menyerupai buaya putih. Macam-macam itu. Itu jin yang menyerupai sesuatu. Kadang-kadang dia menyerupai perempuan cantik yang suka berselancar di pantai selatan. Namanya Nyi Roro Kidul. Kadang-kadang dia menyerupai berbagai macam hal lah. Dia punya kelebihan untuk menyerupai, tapi dia tidak bisa menampakkan dirinya secara utuh di hadapan manusia. Maka jin juga tidak bisa menjadi rasul. Siapa yang bisa menjadi rasul? Manusia biasa. Dan manusianya harus melalui semua etape yang dilalui oleh manusia. Rasul itu pernah menjadi anak-anak, maka semua anak-anak bisa meniru rasul. Rasul itu pernah menjadi orang dewasa. Semua orang dewasa pernah bisa meniru Rasul. Rasul itu pernah menjadi suami. Maka kita para suami bisa meniru Rasul. Rasul itu pernah menjadi ayah. Dia punya anak. Maka kita yang punya anak bisa meniru Rasul. Rasul itu pernah menjadi atuk, menjadi kakek, menjadi opung, menjadi mbah kangkung, menjadi kakek. Semua yang punya cucu bisa meniru Rasul. Karena Rasul juga pernah punya cucu. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, begitu menjadi suami, mereka menikah, jadi suami, mereka bingung. Siapa yang mau ditirunya?
Sebab Nabi Isa tidak pernah menikah. Dia tidak pernah menjadi suami dan dia tidak bisa mencontohkan kepada kita bagaimana sosok suami yang paripurna. Begitu saudara kita yang beragama Nasrani punya anak menjadi ayah, dia bingung siapa yang harus dicontohnya. Sebab Nabi Isa tidak menikah, tentu tidak punya anak, dia tidak pernah menjadi ayah. Bagaimana seseorang yang tidak pernah menjadi ayah mencontohkan sesuatu kepada orang yang sudah menjadi ayah? Itu mustahil. Nabi Isa tidak pernah punya cucu. Bagaimana orang Kristen kalau dia punya cucu bisa meniru Nabi Isa? Yang Nabi Isa tidak pernah punya cucu, tidak pernah menjadi kakek, tidak pernah menjadi datuk. Tapi Rasulullah dia melalui semua itu. Sehingga saya sebagai suami bisa meniru Rasul. Bang Yusman selaku ayah bisa meniru Rasul. Profesor Rasul Hamidi sebagai datuk bisa meniru Rasul. Karena Rasul juga pernah menjadi datuk. Dia merupakan manusia yang paripurna. Saudara kita yang beragama Buddha itu bingung ketika menjadi pemimpin. Sebab Siddhartha Gautama tidak pernah menjadi pemimpin. Rasul pernah menjadi pemimpin. Dia tidak menjadi pemimpin di Mekah yang Arab sentris, tapi dia justru menjadi pemimpin di Madinah yang multicultural society, yang masyarakatnya multikultural. Di Madinah itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang penyembah bintang-bintang yang masih mengikuti agama kuno, ada orang Afrika, ada orang Iran seperti Salman Al-Farisi, ada orang Romawi seperti Ar-Rumi dan lain sebagainya. Dia merupakan masyarakat yang multikultural dan Rasul memimpin mereka, dan kepemimpinan Rasul itu tercatat dalam sejarah dalam tinta emas sejarah, merupakan satu kepemimpinan yang luar biasa di mana setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama-sama dihormati ketika Rasul memimpin kota Madinah tersebut. Saking hebatnya, Rasul sendiri tidak pernah menyebut kota itu Madinah Al-Islamiyah, tapi disebutnya dengan Madinah Al-Munawwarah. Kenapa demikian? Dia menginginkan kota Madinah itu menjadi kota bersama, milik oleh semua bangsa. Ditadbir, dipimpin oleh seorang Rasul di bawah bimbingan wahyu dari Allah Rabbul Izzati. Begitu betul kehidupan Rasul itu yang bisa ditiru oleh siapa saja. Makanya dalam rangka peringatan Maulidur Rasul di IKKM ini sebetulnya harus kita jadikan momen untuk kembali meniru, menapak tilasi kehidupan Rasul dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaplikasikan itu, saya yakin kita akan selamat di dunia dan selamat pula lah di akhirat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada beberapa pertanyaan atau diskusi melalui moderator, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Al Ustadz Dr. Saidul Amin, MA, yang sudah memberikan pencerahan, tausiah kepada kita pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf, Pak Ustadz, jika nanti ada yang kurang. Yang pertama, Muhammad adalah seorang manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Yang dengan segala hikmah dan segala sunnahnya seharusnya dapat kita tiru apapun yang dilakukan oleh Rasul. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru kehidupan beliau. Hikmah-hikmah dan sunnah-sunnah Rasul tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beberapa kondisi, baik pada saat kita menjalani kehidupan berumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai datuk, sebagai anak, maupun saat kita menjadi pemimpin baik dalam rumah tangga maupun dalam pemerintahan. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan. Kepada Bapak, Ibu, Mama, Abang, Adik, Kakak, Sadonyo, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Al Ustadz, kami persilahkan.
Pak Tori sudah ada pertanyaan. Silakan Pak Tori mau menyampaikan sendiri, boleh? Supaya terdengar suaranya Pak Tori. Masih mute Pak. Pak Tori masih mute, silakan. Tori Herlan. Dikenali. Sebentar, yang lain mungkin bisa di-mute. Pak Tori, silakan unmute, Pak. Kan dibacuan ya? Silakan Pak Tori. Baik, terima kasih Kak Heni atas waktunya. Pak Ustadz, ini adanya perkembangan saat ini yang adanya dari satu negara yang melecehkan Nabi besar Muhammad SAW dengan kartun atau segala macam. Kita sebagai pengikut atau Nabi kita adalah sebagai uswatun hasanah kita. Bagaimana tindakan sikap kita untuk menghadapi salah satu pelecehan yang disampaikan oleh salah satu pemimpin negara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melalui moderator, ya, melalui moderator saya menjawab begini. Prancis itu semenjak dulu memang demikian. Dulu ada seorang profesor di bidang filsafat barat di Prancis. Namanya Profesor Dr. Roger Giraudy. Dia seorang Yahudi, masuk komunis, dan pernah menjadi presiden komunis se-Prancis. Banyak tulisannya yang menghujat Rasulullah, mengejek Rasulullah. Karena Prancis itu terkenal dengan kebebasannya. Walaupun sebetulnya kebebasan mereka itu dalam hal-hal tertentu, dalam hal yang lain tidak bebas juga. Termasuk yang tidak boleh disentuh di Prancis itu masalah Holocaust. Pembunuhan besar-besaran yang konon kabarnya dilakukan Nazi di Jerman itu di Barat tidak boleh diungkit-ungkit, tidak boleh diteliti. Itu dianggap sesuatu yang sudah menjadi aksioma saja. Jadi Profesor Roger Giraudy itu sangat anti kepada Islam. Tapi banyak tokoh-tokoh Islam yang mengantarkan buku, berdiskusi dengan beliau. Akhirnya Profesor Roger Giraudy, presiden komunis se-Prancis itu justru masuk Islam. Dan sampai akhir hayatnya menjadi pembela Islam yang luar biasa. Buku-bukunya banyak, diantaranya Janji-Janji Islam, Islam abad 20, luar biasa itu. Memang Prancis itu begitulah modelnya, menganggap kebebasan itu segala-galanya. Mungkin Profesor Rasul Hamidi sangat tahu itu ketika terjadi revolusi Prancis, di mana liberté, kebebasan itu dianggap segala-galanya. Tapi begini, dalam konteks Islam, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membalas sesuatu. Sebab masalah Rasul ini bukan masalah yang dipikirkan. Masalah Rasul ini masalah yang diimani. Kalau kata Hamka, jika dirimu dilecehkan orang, engkau diam, bagus. Kalau keluargamu dilecehkan orang, kau diam, itu masih bagus. Tapi kalau agamamu dilecehkan orang, kau tetap diam, sebaiknya gantilah bajumu dengan kain kapan. Itu kata Hamka itu. Jadi jangan sampai ada istilah ngarai nandak bebatu. Artinya seakan-akan kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Dan satu pelecehan kalau didiamkan kadang-kadang itu bisa menimbulkan pelecehan-pelecehan yang lain. Makanya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, yang dibenarkan itu ya kita harus melawan dengan cara yang bijaksana. Mungkin seperti yang dilakukan kawan-kawan di Timur Tengah, di mana-mana. Mereka boikot produk-produk Prancis misalnya. So far, no problem. Karena tidak melakukan kekerasan dengan kekerasan. Itu boleh dilakukan. Yang kedua, ada yang lebih santun lagi mungkin. Membalas kejahatan dengan kebaikan.
ketika mereka memberikan pemandangan yang jelek tentang Rasulullah, gitu, kita tidak membalasnya dengan kekerasan, tapi justru kita menunjukkan kepada mereka itu salah. Kepribadian Rasul tidak seperti itu, tapi kepribadian Rasul ini seperti ini. Artinya kejahatan kita balas dengan kebaikan. Kadang-kadang orang banyak yang tunduk bukan dengan kekerasan. Orang justru tunduk dengan kelembutan. Ketika Daksur ingin membunuh Rasul dalam salah satu peperangan, diikutinya kemana Rasul. Ketika Rasul terpisah dari tentaranya, dia rehat di bawah sebatang pokok kayu. Ketika Rasul akan terlena, diambilnya pedangnya, diletakkannya ke leher Rasul. Apa kata Daksur? Muhammad, siapa yang menyelamatkan engkau dari pedangku ini? Rasul sendiri mau dibunuhnya. Tapi Rasul menjawab, Allah. Mendengar kata-kata Allah, jatuh pedang Daksur. Diambil Rasul, diletakkan ke leher Daksur. Sekarang Daksur, siapa yang menyelamatkan engkau dari pedangku ini? Apa jawaban si Daksur tadi? Oh, enggak ada. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari pedangmu ini. Terkecuali kasih sayangmu. Maka diberikan Rasul pedang itu, disuruhnya Daksur pulang. Besoknya Daksur datang. Dibawanya seluruh kaum kerabatnya. Dia berikrar mengucapkan syahadat di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kalanya kejahatan kita balas dengan kejahatan setimpal. Itu dibenarkan dalam Islam. Ada kalanya kejahatan kita balas dengan kelembutan. Itu tentu pada level tertentu. Tapi ada kalanya kejahatan kita balas dengan doa-doa. Ketika Rasul di Taif dikejar oleh pemuda-pemuda Taif, dilempar sehingga luka lututnya, berdarah kakinya. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasul mundur di bawah sebuah kebun, dia beristirahat sebentar. Malaikat Jibril yang tidak pernah emosi, pada waktu itu emosi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, doakan kepada Allah agar dibalikkan bumi Taif ini. Kalau bumi Taif ini diizinkan Allah dibalikkan, aku sendiri yang akan membuat bumi Taif ini padang jarak, padang tekukur, rata dengan tanah. Rasul berdoa, ya Allah, tunjuki kaumku, sebab mereka tidak mengetahui. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru generasi berikutnya muncul pejuang-pejuang Islam yang besar berasal dari Taif. Jadi bagi saya, kita lihatlah mana kondisi yang terbaik. Apakah kejahatan harus kita balas dengan sesuatu yang setimpal, kita boikot produk Prancis dan lain sebagainya, atau justru kita melakukan yang lebih santun, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya kita tidak sama dengan mereka. Di Indonesia ini, orang Cina yang sedikit itu bisa hidup di tempat yang mayoritas orang Islam. Contoh, di Teluk Kuantan itu orang Cina bisa hidup, tidak ada masalah. Tapi jangan berpikir terlalu jauh. Apakah orang Teluk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat Cina yang menjadi masyarakat mayoritas pada waktu itu? Susah. Di daerah-daerah yang Islamnya banyak, orang non-Islam pasti selamat. Tapi di daerah-daerah yang minoritas Muslim, seperti di Moro, seperti di daerah Thailand Selatan, itu Thailand itu orang Islam akan susah untuk hidup selayaknya. Itu sebetulnya fakta-fakta bahwa Islam itu agama yang sangat santun. Gitu. Jadi ada kalanya kita balas, ada kalanya kita jawab dengan yang lebih santun, ada kalanya kita berdoa kepada Allah agar musuh-musuh Islam itu memang harus dilembutkan hatinya sehingga juga mereka mendapatkan hidayah untuk dapat memasuki ajaran Islam. Dan sejarah sudah membuktikan hal itu sering terjadi.
Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Al-Ustadz. Insya Allah dapat pelajaran bagi kita semua atas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Silakan kepada Bapak, Ibu, Mama, Abang, Adik, kalau ada yang mau ditanyakan kembali kepada Al-Ustadz. Silahkan dihidupkan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Atau di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Karnedi Tumbilhan, asal Pebaun Hilir. Silakan Pak. Ya, saya ingin bertanya kepada Ustadz tentang wabah yang kita hadapi saat ini. Menurut ceramah-ceramah dari Ustadz juga ada wabah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Cuman pada saat ini bermacam-macam ragam ya umat atau rakyat menyikapi wabah ini. Ada yang patuh terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker. Ada juga sebagian yang tak membolehkan memakai masker ketika sholat. Ada yang melarang supaya tidak datang ke masjid. Ada juga yang mengharamkan harus datang ke masjid, harus sholat berjemaah di masjid. Nah, ini bagaimana pada zaman Rasulullah menyikapi wabah yang terjadi pada zaman Rasulullah dikaitkan dengan wabah yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Dia begini. Ajaran Islam itu sangat rasional. Islam menyuruh kita is'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut, maka tanyakan kepada pakarnya. Pertanyaannya begini, kalau masalah itu menyangkut agama, tanyakan kepada ahli agama. Boleh tidak sholat pakai masker? Ulama 4 mazhab menyatakan makruh. Dibenci itu, sholat pakai masker itu. Apa penyebab makruhnya? Ulama menyimpulkan penyebab makruhnya 2. Yang pertama tasabbuh. Dulu orang Majusi kalau dia beribadah, dia menutup mukanya. Hanya matanya yang kelihatan. Jadi orang Islam jangan meniru juga orang Majusi yang kalau beribadah menutup mukanya, hanya mata yang kelihatan. Makanya itu dianggap tasabbuh. Dilarang karena meniru-niru orang Majusi. Yang kedua, kenapa pakai masker itu dilarang? Menurut ulama, di samping tasabbuh, memakai masker itu sholat, itu al-ghulu fid-din, berlebih-lebihan dalam agama. Nabi saja tidak pernah menutup wajahnya ketika sholat. Kalau kita tutup pula wajah kita waktu sholat, itu namanya kita al-ghulu fid-din, berlebih-lebih dalam agama. Itu penyebabnya dikatakan dengan makruh. Pertanyaannya, apakah pakai masker sekarang sholat itu tujuannya menyerupai orang Majusi atau tidak? Apakah itu tujuannya berlebih-lebih dalam agama atau tidak? Kan itu masalahnya. Maka secara usul fikih, ya hukum awalnya adalah makruh. Tapi yang makruh bisa menjadi mubah. Kalau ada dampak lain yang terjadi atau ada sesuatu hal yang memang harus lebih baik kita menutup muka. Di antaranya apa? Ketika kalau kita tidak menutup muka, ada kemungkinan debu kalau kita di padang pasir. Kalau kita tidak menutup muka, ada kemungkinan penyebaran bakteri seperti ada dalam kondisi hari ini yang kita berada di kondisi pandemi. Maka dalam konsep seperti ini terjadilah kaidah usul fikih yang menyatakan ad-darurah tubihul mahzurah. Kalau kondisi sudah darurat, maka yang haram, yang dibenci itu menjadi boleh. Pertanyaannya, apa betul kita sekarang berada dalam pandemi corona, Apa betul virus corona itu ada?
itu jangan ditanya dengan ustadz. Ustadz tidak punya ilmu di bidang itu. Is'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada pakarnya. Tanya kepada profesor-profesor yang di bidang pandemi. Tanya di bidang dokter-dokter yang memang pakar di bidang virus. Apa memang ada virus itu sekarang? Kalau para pakar menyatakan virus itu ada, realitas. Lalu dia bisa menyebar melalui percikan ludah, percikan dahak, percikan lendir yang keluar dari orang yang terkena. Dan itu bisa diantisipasi dengan menjaga jarak, physical distancing, memakai masker, dan lain sebagainya, tidak berkerumun, dan lain sebagainya. Maka ulama harus patuh kepada penemuan para pakar itu. Tapi betul-betul pakar di bidang itu. Tidak ada intrik-intrik politik, tidak ada intrik-intrik bisnis, tidak ada intrik-intrik yang lain. Betul-betul dia berbicara berdasarkan fakta ilmunya. Kalau memang para pakar menyatakan pandemi itu realitas, virus itu memang ada, dan cara pencegahannya hanya pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, maka kita memang harus melakukan yang 3 itu. Itu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, advice para dokter itu harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan mutlak untuk para ulama memutuskan satu hukum, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istinbatul ahkam. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan pendapat para pakar yang betul-betul punya tanggung jawab moral terhadap keilmuannya, kita menyalahi dari apa yang dikatakan Allah, is'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tapi sekarang rasanya tidak ada yang melarang sholat di masjid. Yang dilarang mungkin ya jangan terlalu rapat. Gitu. Rapat dalam rapat saf itu merupakan salah satu syarat sempurnanya sholat dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, ya kita boleh saja menjarangkan saf itu sebatas saf yang dijarangkan tersebut tidak membahayakan penyebaran virus seperti yang dikatakan oleh para pakar. Lalu itu kan sudah ditentukan oleh takdir Tuhan. Betul, tapi ingat Allah juga mentakdirkan kita untuk memilih 2 dari sesuatu. Kata Rasul, kalau engkau mengembala kambing, di sebelah kirimu ada padang pasir yang tandus, di sebelah kananmu ada padang rumput yang subur, kemana engkau bawa kambingmu? Oh tentu ke padang rumput yang subur. Kata Rasul, memilih itu juga takdir. Pilihan itu juga takdir. Ketika ada taun, kata Rasul, yang di dalam kampung jangan keluar. Nanti dikhawatirkan dia membawa penyakit. Yang di luar jangan ke dalam. Sebab dikhawatirkan dia kena penyakit. Netralkan dulu di dalam. Setelah netral, baru yang di dalam boleh keluar. Yang di luar boleh ke dalam. Kenapa tidak langsung masuk? Itu menyalahi sunnatullah. Dan sunnatullah itu juga adalah takdir. Pilihan itu merupakan takdir. Kata Rasul, lari dari satu takdir menuju satu takdir, itu juga disebut dengan takdir. Begitulah rasionalnya ajaran Islam, memadukan antara akal dengan iman, antara wahyu dengan ilmu pengetahuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Fikri bantu, Heni nak kelihatan, bantu Fik. Baik, terima kasih. Maaf, ternyata masih mute. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Memang zona-zona di Indonesia ini berwarna-warni Pak Ustadz. Ada zona merah seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ya kita tetap harus waspada. Zona hijau silakan. Namun satu hal, saat ini memang sudah tidak ada larangan lagi untuk kita beribadah di rumah ibadah kita masing-masing, di masjid misalnya. Dan disampaikan Pak Ustadz tadi, poinnya adalah
kalau kita tidak punya ilmu tentang suatu masalah, tanyakan kepada yang ahlinya. Begitu ya Pak Ustadz? Baik, selanjutnya kepada Bapak, Ibu, Mama, Abang, Adik, Kakak, silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Baik, Kak Eni, Kak Eni. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi sungguh luar biasa ya menurut saya gitu ya. Artinya Rasulullah itu sebagai manusia biasa yang perlu kita contoh gitu. Tapi ini Ustadz yang menariknya bagi saya itu tokoh paling berpengaruh di dunia menurut buku yang dikemukakan oleh Michael H. Hart. Dia mengatakan bahwa salah satu tokoh yang berpengaruh dalam peradaban dunia itu, peringkat orang yang berpengaruh dalam sejarah itu adalah nomor 1 Nabi Muhammad. Nah, baik itu dari Pak Ustadz bilang tadi, peran dia sebagai seorang manusia dari proses awal sampai akhir itu, perannya perlu kita jadikan contoh karena dia sebagai manusia biasa. Nah, pertanyaannya gini Ustadz, apa-apa yang sudah, kebetulan saya orang psikologi gitu ya, menjadikan Nabi Muhammad itu the role model dalam perilaku gitu, baik perilaku kepada istri, sebagai orang bapak, seorang kakek gitu kan. Nah, permasalahan sekarang adalah organisasi-organisasi keislaman itu memandang perilaku Nabi Muhammad itu dicontoh itu kotak-kotak gitu. Ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di zamannya beliau itu harus murni dilakukan dan dicontoh mentah-mentah gitu. Dan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad pada zaman itu gitu ya, tidak boleh dilakukan, seolah itu adalah satu hal yang keharaman gitu ya, yang tidak boleh dilakukan. Itu ada yang disebut dengan haram, ada yang mubah, ada yang tidak ini. Nah, di dalam organisasi keislaman itu menjadi sebuah perdebatan yang ini boleh, ini tidak boleh, ini kamu membuat atau mengada-adakan sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah itu adalah haram gitu. Nah, sehingga umat Islam itu akan menjadi terkotak-kotak, menjadi satu kesatuan yang tidak menyatu gitu. Betul kata Nabi Muhammad, suatu saat kalian akan menjadi seperti sebuah makanan di atas meja. Kalian akan diserang dari segala sisi gitu ya, tapi kalian tidak ada berdaya. Nah, menurut Ustadz, bagaimana cara menghadapi kondisi perbedaan-perbedaan pada umat hari ini sehingga kita itu banyak kayak buih di lautan tapi tidak punya kekuatan gitu. Nah, gimana menyatukan itu, Ustaz? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Dulu pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan orang kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika ingin menyatukan antara Sunni dan Syiah di Libanon. Jadi waktu itu Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan satu teori yang disebut dengan takrib. Takrib itu artinya teori tentang bagaimana saling mendekatkan. Ini mungkin yang dikatakan oleh oleh seorang filosof Islam terkenal Muhammad Abduh yang juga ahli tafsir. Nahnu nata'awan fi mattafaqna wa natruk fi makhtalafna. Kita harus berani melaksanakan apa yang sudah kita sepakati dan meninggalkan dulu aspek-aspek yang belum kita sepakati. Kalau dalam bahasa kami di dunia filsafat ini disebut dengan agree to disagreement. Sepakat untuk berbeda pendapat. Dia begini, ini berat sekali nih. Tapi psikologi sekarang ini juga luar biasa. Saya pernah belajar Islamic Psychology dengan Profesor Malik Badri, itu orang Sudan yang mengasaskan psikologi Islam yang luar biasa itu. Bagi dia psikologi barat itu terlalu materialistis sekali, terlalu positivistis sekali. Sehingga kadang-kadang kadang-kadang mengabaikan adanya peran yang tidak bisa dianalisa secara psikologis murni, yang itu ada peran wahyu dan macam-macam. Saya tertarik ketika beliau menjelaskan teori mimpi. Menurut psikologi umum ya mimpi itu ya bisa dikatakan
gejala-gejala yang muncul dalam tidur yang itu tidak selesai di alam jaga. Macam-macam lah. Tapi kalau menurut beliau lain begitu. Mimpi itu tidak sekedar seperti yang dikatakan Sigmund atau siapa-siapa gitu. Tapi Islam punya psikologi tersendiri tentang mimpi itu. Di mana mimpi itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Bahkan ada mimpi yang tidak pernah kita bayangkan dia muncul. Bahkan ada mimpi yang datang di luar dari kemampuan kita, seperti wahyu. Maka dalam Islam kadang-kadang Allah menurunkan wahyu melalui mimpi. Kalau mimpi itu tidak realitas, maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail itu tidak wahyu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika menerima pesan dari Allah melalui mimpi itu juga tidak wahyu. Itu kalau dibicarakan luar biasa. Itu kaplingan orang psikologi lah dalam rangka Islamization of Psychology. Jadi begini, metode takrib itu penting. Metode takrib itu penting. Umat Islam itu harus menyadari mana aspek yang absolutely absolut, yang qat'i, yang tidak boleh diganggu-gugat. Mana aspek yang absolutely relatif, atau mungkin relatif, atau mungkin relatively absolut, yang itu ada pada dataran debatable, yang bisa kita perdebatkan. Kita klarifikasi dulu aspek-aspek yang tidak boleh kita berbeda pendapat itu apa saja. Tauhid itu tidak ada perbedaan. Kalau ada orang yang tidak bertauhid pasti orang tidak Islam. Kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab, hari akhir dan seterusnya. Itu aspek-aspek yang qat'i, aspek-aspek yang absolutely absolut, itu tidak ada perdebatan. Itu jangan diperdebatkan. Lalu ada aspek-aspek yang disebut dengan aspek furu', aspek-aspek yang debatable, yang merupakan ijtihadi. Dalam masalah yang ijtihadi ini, sampai kapanpun perdebatan itu pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Namanya ijtihad, pendapat. Para sahabat saja berbeda pendapat. Umar bin Khattab bilang, boleh mentalak dengan kalimat sindiran. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kita sebutkan dengan istri, itu bisa jatuh talak. Kalau ta'ali tidak. Talak itu harus jelas. Harus zahir. Tidak boleh pakai sindiran. Tidak boleh pakai bahasa kiasan. Kata Umar, mentalak istri 3 dalam satu kata jatuh 3. Kata Abu Bakar itu jatuh 1. Mana yang betul? Semuanya betul. Sebab ini pada aspek ijtihadi. Dalam aspek ijtihadi yang paling penting itu adalah agree to disagreement. Sepakat kalau kita berbeda pendapat dan harus respect to our disagreement. Kita harus sama-sama menghormati keperbedaan itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh, berlapang dada. Cuman kadang-kadang konsep seperti ini yang tidak jalan. Orang tidak bisa memisahkan mana yang pokok, mana yang absolutely absolut, mana yang relatively absolut. Sehingga yang relatif pun diabsolutkan, ya bahaya. Saya pakai jenggot. Kenapa? Karena ada sunnah Rasul menyatakan potong kumis, panjangkan jenggot. Bagus. Ayahanda Profesor Rasul Hamidi tidak pakai jenggot. Apakah itu salah? Tidak. Karena ada hadis Rasul yang menyatakan yang lain, panjangkan jenggot agar kamu berbeda dengan Majusi, berbeda dengan Yahudi. Ternyata itu sebagai identitas. Maka kalau orang yang tidak pakai jenggot, sebab dia yakin pakai jenggot itu hanya identitas yang membedakan kita dengan pemeluk agama yang lain, maka tidak ada masalah. Jangan kita mewajibkan lalu mengkafirkan orang yang tidak pakai jenggot. Nah, itu tidak bisa begitu. Jadi harus dipahamkan mana yang absolut, mana yang relatif, mana yang qat'i, mana yang zonni. Lalu umat Islam itu, kelompok-kelompok macam NU, Muhammadiyah, persis seperti yang lain-lain itu, seharusnya harus sering-sering berjumpa. Mereka punya program masing-masing, tapi harus ada grand design.
yang itu merupakan garis panduan besar yang harus dicapai oleh umat Islam secara keseluruhan. Kalau kita bercerai-cerai, berpecah-pecah seperti sekarang, itu sesuai dengan hadis yang dibacakan Rasul nanti, yang dibacakan Rasul tadi. Suatu hari nanti musuh-musuh kamu itu akan melihat kamu seperti orang lapar melihat hidangan. Bagaimana orang lapar melihat hidangan? Sahabat bertanya, "Aqalilan ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sikit?" Lah, bal antum kasirun. Tidak, waktu itu justru kamu mayoritas. Sahabat terkejut, mayoritas, tapi kenapa tidak ada harga dirinya, tidak ada izahnya, tidak ada wibawanya? Rasul bilang, waktu itu kalian sakit. Terkejut para sahabat, apa sakit yang kami derita? Nama penyakitnya al-wahnu. Sahabat bertanya, apa itu wahnu? Kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam pada waktu itu sudah terlalu cinta kepada dunia, tapi terlalu takut kepada kematian. Jadi perpecahan-perpecahan seperti ini, kalau tidak ada dialog, tidak ada metode takrib yang coba mendekati, merangkul, memahami apakah kita sekarang pada aspek yang qat'i atau yang zonni, yang absolut, atau ini hanya sekedar yang relatif karena pendapat kita masing-masing. Kalau pendapat kita, betul kata Imam Malik, kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadzal kubur. Setiap kita ini berbeda pendapat, saling bantah-membantah. Yang tidak boleh kita bantah adalah sahib hadzal kubur. Ditunjuknya kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pikir kepada penanya tadi yang punya latar belakang psikologi, perlu juga menulis buku tentang psikologi ikhtilaf. Itu artinya psikologi perbedaan pendapat. Bagaimana perbedaan pendapat itu bisa dilihat secara ilmu psikologi, dan bagaimana ilmu psikologi bisa membuat orang berlapang dada dalam berbeda pendapat. Itu yang dalam bahasa agama disebut dengan at-tasamuh. Kita pegang teguh pendapat kita, tapi kita hormat dan respek terhadap pendapat orang lain. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Ya, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Al-Ustadz. Insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari Bang Fikri Idris tadi. Panjang lebar, insya Allah juga memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 9:56 di laptop saya. Bagaimana Pak Bang Safrius, Pak Ustadz, masih bisa punya kesempatan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ada kesempatan diberikan kepada saya? Oke, sebentar. Dengan Pak Arman? Ya, Arman. Ya. Ya. Pak Ustadz? I think one more question. Oke. Terima kasih. The last, silahkan disampaikan last question, ke... Ya, oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dingga Wisnu, asal dari Lubuk Ambacang. Dulunya ikatan Kuantan Mudik, sekarang sudah dimekarkan jadi Guru Pantang. Tapi alhamdulillah saya diundang juga ke tempat ini. Saya sangat berbahagia sekali ketemu sama abang-abang saya, mama-mama saya, adik-adik, dan datuk-datuk saya mungkin. Terima kasih sekali. Terutama kepada Ustadz Saidul Amin yang telah memberikan pencerahan kita pada hari ini. Seiring dengan pertanyaan dari Adinda Fikri tadi. Jadi pertama-tama saya mengucapkan begini Ustaz. Inilah salah satu hikmah daripada wabah ini mungkin, daripada pandemi ini. Di mana kita tidak punya jarak lagi. Dengan adanya media ini kita bisa ketemu dari Jakarta, Pekanbaru, dan dari Tembilahan, malah dari luar negeri. Alhamdulillah kalau kita sikapi ini sebagai wadah silaturahmi, tanpa disangka kita bisa bersilaturahmi. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita melihat dari sisi positifnya seperti itu. Terkait dengan ingin saya bertanyakan Ustadz, menyikapi pertanyaan sejalan dengan pertanyaan Adinda Fikri tadi. Ini kadang-kadang fenomena ini memang sangat banyak terjadi, terutama dalam menyikapi kita terhadap keluarga kita sendiri Ustadz. Jadi begini, kita ada keluarga yang baru mulai belajar agama. Adik kita
atau kemenakan kita lah misalnya. Jadi sudah ada seolah-olah mereka, pemahaman mereka hanya di satu sisi yang dikasih Ustadz itu saja. Contoh misalnya, ini begini nggak boleh, begini nggak boleh. Bahkan mendengarkan ceramah maulidi tidak boleh. Nah, umur saya sudah 60 tahun, berarti saya sudah punya anak dan punya cucu. Nah, ini banyak terjadi juga. Kemungkinan di anak-anak saya ada menyikapi ini. Karena anak-anak kan berjauhan. Kalau seperti dulu, kita di kampung, pulang maghrib kita mengaji di surau. Alhamdulillah saya menikmati di kampung sampai umur 13 tahun. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang di antara kita di keluarga agak risih-risih juga, Ustaz. Ada adik kita yang sudah pemahamannya seperti ini. Kalau masalah Muhammadiyah sama itu dari dulu kita sudah nggak ada masalah. Yang kami melihat sekarang fenomena itu adalah dari hal-hal yang baru saja dia belajar agama, kurang banyak membaca, tapi dia sudah ingin memberikan peneguran kepada pihak-pihak lain. Nah, kalau kita mungkin alhamdulillah kita diberikan kesempatan banyak membaca, kita menerima itu sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi itu. Nah, kita memang banyak perbedaan itu ajar rahmat dan malah sudah diinikan oleh Nabi, kita ini terpecah dalam 73 golongan kalau nggak salah atau 72 firqah. Nah, saya ingin minta satu saran dari Ustaz. Bagaimana terutama kita menyikapi ini, terutama dalam lingkungan kita sendiri, Ustaz. Karena sepertinya sekarang ada yang bilang ini bid'ah, itu sudah. Ada yang bilang subhat, tapi pengertian subhat sendiri dia belum tahu. Tapi dia sudah melakukan hal-hal seperti itu tadi kepada pihak-pihak lain yang mungkin pemahaman agamanya belum sama seperti kita. Hanya demikian pertanyaan dari saya, Ustaz. Lebih dan kurangnya semua maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Oh, terima kasih Pak Arman Wisnu. Itu luar biasa sekali itu. Dan itu memang menjadi tugas kita semua. Sebenarnya dengan IT dan ICT yang luar biasa sekarang, kita bisa melihat berbagai macam pendapat dari berbagai macam mazhab. Dengan membuka itu, wawasan kita juga terbuka. Kita tidak lagi terkungkung dalam pendapat satu mazhab saja. Saya ingin menyarankan, ada satu buku bagus itu, tapi saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum, tapi ke dalam bahasa Malaysia sudah. Buku itu berasal dari bahasa Arab, Adabul Ikhtilaf fil Islam, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Ethic of Disagreement in Islam. Itu bagus sekali, ditulis oleh Syekh Thaha Jabir Al-Alwani, seorang ulama Arab yang tinggal di Amerika Serikat, di Virginia, Amerika Serikat. Dia menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu sunnatullah. Perlu ada kelapangan dada, perlu ada pendekatan yang penuh welah asih. Contoh, Umar itu berbeda pendapat dengan Ali. Bertengkar. Sampai-sampai orang pernah mengadu Umar dengan Ali itu. Ingin mengadu domba. Orang datang kepada Ali. Ali, Anda berbeda pendapat dengan Umar, iya. Bertengkar betul, berbeda pendapat betul-betul. Menurut Anda siapa itu Umar? Apa jawaban Ali pada waktu itu? Umar itu, Islam itu memiliki benteng-benteng yang kokoh. Dan benteng yang paling kokoh dimiliki oleh Islam adalah Umar. Tanpa Umar, Islam ini sudah porak-poranda. Orang terdiam, ingin mengadu domba tapi tak jadi. Lalu orang datang kepada Umar. Umar, Anda berbeda pendapat dengan Ali? Iya. Sampai bertengkar? Iya. Berdebat? Iya. Menurut Anda siapa itu Ali? Apa kata Umar? Al-Islam apa kata Ali? Apa kata Umar? Al-Islam madinatul ilmi wa aliyu babuha. Islam itu kota ilmu dan Ali lah pintunya. Kalau kalian mau tahu tentang ajaran Islam, maka belajarlah dengan Ali. Kan luar biasa
rasa saling menghormati itu. Demikian pula Imam Malik, dia berbeda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca bismillahnya disirkan, dijaharkan. Imam Malik justru disirkan. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik mempersilahkannya menjadi imam. Imam Syafi'i baca Fatihah, justru disirkannya. Muridnya protes. Menurut pendapat guru, kita harus menzaharkan bismillah. Tapi kenapa disirkan? Apa kata Imam Syafi'i? Karena saya menghormati guru saya, Imam Malik, yang dia setiap sholat mensirkan bacaan bismillah. Jadi, bagi saya, inti dari ilmu itu bukan sekedar alim. Tapi inti dari ilmu itu adalah adib. Orang yang berilmu pada hakikatnya akan melahirkan orang yang beradab, berakhlak. Kalau semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tidak ada adabnya, berarti ada something wrong dalam ilmu yang dimilikinya. Maka wajar kalau Hamka pernah ngomong itu. Ketika saya baca satu buku, saya sangat keras menghadapi sesuatu. Saya baca 10 buku, mulai agak lunak. Ketika baca 100 buku, maka timbullah rasa tasamuh, timbullah rasa lapang dada yang luar biasa, saling memahami dalam perbedaan tadi. Maka dialog-dialog seperti itu penting, agar orang tidak menganggap dialah yang paling benar, sebab hakikat dari kebenaran itu hanya ada di Quran dan Sunnah. Selagi itu masih interpretasi, ya masih akan tetap terjadi raddun wa mardudun, saling tolak menolak. Yang agak keras sekarang contohnya kawan-kawan kita Salafi. Di antara ulama-ulama Salafi sendiri berbeda-beda pendapat juga. Kadang-kadang Bin Bas punya pendapat yang berbeda dengan Utsaimin. Contoh dalam masalah sholat syuruk. Ada yang menyatakan sebagian ulama Salafi syuruk dan duha itu berbeda. Syuruk di awal, duha ketika matahari sudah naik sepenggalan. Sebagian ulama Salafi menyatakan sama. Cuman kalau dikerjakan di awal namanya syuruk, kalau udah agak tinggi matahari namanya duha. Ada ulama Salafi menyatakan sembahyang tarawih itu 20 dan harus dua-dua masna-masna. Tapi sebagian ulama Salafi lain menyatakan tidak. Yang paling bagus itu 8 rakaat, sebab 8 rakaat dan 4-4. Sebab zahir hadis seperti itu. Jadi ulama-ulama Salafi sendiri juga berbeda-beda. Induk daripada pemikirannya kan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu di buku-buku awalnya sangat mencela tarekat, mencela tasawuf gitu. Di buku-buku akhirnya justru menyatakan kalau orang sufi berbicara jangan diterima zahirnya, coba ditakwilkan. Sebab kadang-kadang yang mereka sampaikan berbeda dengan yang mereka inginkan. Ketemu dengan apa yang dikatakan Hamka, orang sufi, orang tasawuf itu orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Mabuk bercinta dengan Tuhannya. Kalau orang mabuk, maka bicaranya itu tidak bisa dipahami seperti kita mendengarkan pembicaraan orang yang tidak mabuk. Gitu. Coba orang mabuk cinta itu, apa yang tidak disampaikannya? Titipkan salamku kepada angin yang lalu. Bagaimana menitipkan salam dengan angin yang lalu itu? Engkau cantik laksamana bulan. Bagaimana pula kita bisa tahu bulan itu cantik? Ternyata ketika orang sampai di bulan itu capuk-capuk kan jadi masalah juga jadi. Jadi perlu ada memang pendekatan-pendekatan seperti ini. Tapi kadang-kadang ketika orang baru belajar memang seperti itu. Tapi pada akhirnya dia sadar kalau si pemilik ilmu itu adalah Allah. Dan Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kenapa kita tidak mengemukakan, mendahulukan sifat Rahman dan Rahim daripada sifat Jabbar yang penuh dengan ketegasan. Maka surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dan sayang harus kita dahulukan daripada ketegasan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz Dr. Saidul Amin yang sudah panjang lebar memberikan pencerahan pada kita pada pagi hari ini. Insya Allah dan pasti bermanfaat bagi kita semua Al Ustadz. Namun berhubung waktu ya, Pak Bang Puri, bagaimana Bang Puri, masih bisa lanjut dengan Pak Ustadz atau bagaimana Bang Puri? Enggak, saya ini aja. Saya serius ya, ingin menambahkan sedikit tentang Dr. Saidul Amin ini. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau atau Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Riau. Samping itu beliau juga ada dosen UIN, UIN Pekanbaru. Kemudian beliau juga adalah Ketua Basnas Provinsi Riau. Tadi beliau bercerita dengan Yusman, dia pernah ke Cina. Saya juga ikut bersama beliau pada waktu itu. Itu asli mana Bang? Asli ya? Asli dari beliau. Saya. Nah, asli Bang Ustaz Saidul. Ustaz Saidul ini asli dari Kampar Rumbio, sementara ibundanya dari Sumatera Utara. Tepatnya Pematang Siantara Ustaz ya. Sumatera Utara. Nah, tapi beliau lebih banyak di Riau gitu. Nah. Tapi datuk kami orang seberang Tolu, orang Kalumbuak. Ya betul. Ya. Alhamdulillah. Jadi beliau termasuk pimpinan wilayah muda yang termuda. Dengan saya aja ada jauh beda umurnya, tapi beliau adalah ketua kami. Saya juga adalah salah seorang dari pimpinan wilayah, termasuk Pak Yusman, wakil ketua. Saya bendahara di PM Riau. Saya anggota Muhammadiyah juga, Bang. Iya, apa? Siap, semua kita anggota Muhammadiyah. Itu dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak pembawa acara. Silakan Pak Adinda Heni. Terima kasih, Bang Puri. Terima kasih, Pak Ustadz. Namun saya mendapat ini nih pesan, Pak Ustadz katanya bisanya sampai jam 10. Apa tetap bisa sampai jam 10 atau masih bisa bergabung dengan kami nih Pak Ustadz? Ini udah mau berangkat ini. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang Pak Ustadz ajarkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali dengan Al Ustadz. Rasanya terbatas nih waktu Pak Ustadz, cuma 1 jam. Masih sangat ingin hati untuk berkumpul dengan Pak Ustadz di forum ini supaya kita masih bisa bertanya banyak hal. Mudah-mudahan lain waktu kita punya kesempatan, punya kesehatan bisa bersua kembali dengan Pak Al Ustadz. Terima kasih Pak Al Ustadz. Jika Pak Ustadz ada kegiatan lain, kami persilakan meninggalkan tempat. Terima kasih atas kerjasama bantuan Pak Ustadz untuk acara kita pada pagi hari ini. Baik, kepada Pak Ahmad Fauzi, acara kita selanjutnya apa Pak Fauzi? Baik, masih mute. Heni dibantu aja kalau ada mau diskusi. Jadi semacam silaturahim kita aja lagi. Oke. Mungkin izin sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sambil mendengar ceramah sempat juga buka chatting bahwa ternyata acara-acara kita seperti ini sangat menggugah, sangat menarik. Mungkin kalau boleh saran saya acara ini kita kalau boleh dibilang kita bakukan mungkin sekali sebulan, dan sebagai sahibul baitnya atau sebagai hostnya tidak harus IKKM Pekanbaru. Bisa aja IKKM dari mana, mungkin dari Batam, dari Rohul, dari DKI, silakan. Tapi sekali lagi tentu diinformasikan kepada kita. Karena sekali lagi tadi seperti tausiahnya kan luar biasa, kita dapat pencerahan, kita berharap ini juga bisa terjalin. Alhamdulillah nih juga ada Kanda Arman, mungkin nanti di IKKS kita juga bisa terus berkomunikasi supaya silaturahim yang tadi memang agak terbatas tapi dibantu dengan Zoom ini bisa lebih intens kita lakukan. Itu aja mungkin Heni, silakan. Ya, setuju sekali Bang Ketua. Iya. Oke. Iya. Silakan. Baik, kalau begitu acara selanjutnya adalah ramah tamah, diskusi kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Tadi sudah dibuka oleh Pak Yusman Yusuf, silahkan. Satu hal mungkin nih Pak Yusman dan Bapak Ibu semua, Pak Arman. Tadi saya dapat chat dari rekan
Kuansing, teman di kuliah menanyakan apakah ini hanya acara IKKM gitu. Mungkin di teman-teman di luar IKKM tapi masih orang Kuansing sangat ingin bergabung. Kalau misalnya kita bisa bikin acara satu Kuansing, alhamdulillah kita undang teman-teman yang lebih banyak, nanti kita infokan ke teman-teman. Gitu. Kami tunggu undangannya dari pengurus. Kalau di atas IKKM kita apa nama Pak? IKKS. IKKS. Ini Pak Pak Arman tadi Sekretaris Jenderal Sekjen itu. Apa digagas oleh Pak Arman? Ya, insya Allah kita coba. Itu sebenarnya Bang Sabrius itu kan pembina juga, Bang Yusuf juga. Sama-sama itu.